Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billah. Yang kami hormati rekan-rekan semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas atau diminta membahas terkait dengan hubungan agama dan negara dalam perspektif negara hukum Pancasila, utamanya dalam perspektif ideologi Pancasila sebagaimana ideologi yang kita pahami bersama sebagai ideologi bernegara, sumber dari segala sumber dalam menjalankan kebijakan negara, yakni ideologi Pancasila. Tapi sebelumnya saya akan mengupas beberapa pandangan terkait dengan hubungan agama dan negara, perspektif ideologi-ideologi besar dunia. Apa saja ideologi besar tersebut? Antara lain ideologi liberalisme, komunisme, Islam, dan lain sebagainya. Zionisme itu kan termasuk ideologi dunia, tapi pengikutnya hanya segelintir orang saja di Israel. Zionisme makanya tidak saya bahas karena memang tidak begitu urgent untuk dibahas dalam percaturan ideologi besar dunia. Terkait dengan pembahasan ini, yang pertama dari sisi liberalisme yang memaknai hubungan antara agama dan negara. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya ideologi liberalisme itu lebih mengutamakan atau titik fokus yang utama adalah kebebasan. Bahwasanya manusia itu bebas tanpa adanya sesuatu yang dapat mengikat kebebasannya. Bahwasanya manusia bebas melakukan apa saja, termasuk dalam memilih agama dan menjalankan ibadah agama. Karena dalam ideologi ini yang diutamakan adalah kebebasan, maka konteks dalam beragama, hubungan agama dengan negara dalam negara-negara yang menganut liberalisme seperti Amerika, Inggris dan sebagainya, Prancis, nuansa agama memang tidak tampak. Jadi agama dianggap sebagai hal-hal yang sangat private, di mana hanya manusia itu yang berhak tahu, yang berhak menjalankan, yang berhak meyakini kebenaran agama atau menjalankan ajaran agama. Sehingga peran negara itu tidak boleh mencampuri urusan agama, karena negara itu sifatnya private, karena negara cakupannya adalah cakupan publik, urusan publik, sementara agama adalah urusan private. Dan yang kedua, perspektif ideologi komunisme. Komunisme ini secara teoritik dibangun oleh Karl Marx, namun secara praktik kenegaraan itu dilaksanakan oleh Lenin, Stalin, Mao Zedong, terus Guevara dan sebagainya di Kuba itu. Aliran ini atau ideologi ini menganggap bahwasanya agama dan negara itu sama sekali tidak memiliki hubungan yang berarti, sama halnya dalam konsep liberalisme, tapi tujuannya ini berbeda. Kalau liberalisme itu dianggap sebagai agama, dianggap sebagai private, tetapi kalau dalam konteks komunisme, agama dianggap sebagai candu, tidak ada gunanya bagi kehidupan bernegara. Makanya kemudian di negara-negara yang menganut komunisme, unsur-unsur agama itu justru tidak tampak, tidak pernah terbangun, tidak ada diskusi-diskusi seputar agama dan lain sebagainya. Karena memang satu titik kekuasaan, satu sumber kekuasaan itu berada mutlak di tangan penguasa negara, presiden dan lain sebagainya. Di Cina itu misalkan tidak nampak lah urusan-urusan agama dan lain sebagainya, karena memang presiden memegang kendali penuh terkait dengan kehidupan masyarakatnya. Dan ideologi yang ketiga adalah ideologi Islam. Saya coba menguraikan bagaimana titik awal hubungan agama dan negara yang dibangun oleh Islam
sebagaimana dikonsepkan Nabi Muhammad dalam Mitsaqul Madinah. Di itu jelas tampak bahwasanya Nabi itu sebenarnya lebih menginginkan adanya hubungan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling berkaitan antara agama dengan negara. Makanya dalam konsep piagam yang disusun, Nabi menyusun piagam Madinah sebagai landasan bernegara itu tidak hanya didasarkan pada tokoh-tokoh Islam, figur-figur Islam, tetapi melibatkan semua pihak umat beragama yang ada di Madinah, seperti Yahudi, terus Majusi, Nasrani dan lain sebagainya. Itu semuanya diajak rembuk dan dimintai pendapatnya terkait konsep hubungan agama dan negara, konsep bagaimana menjalankan agama, menjalankan bernegara, menjalankan kehidupan negara, agar negara yang nantinya dibentuk dan didirikan ini bisa membawa rakyatnya pada kebijakan yang tidak diskriminatif, melindungi semua dan lain sebagainya. Makanya kemudian dan piagam ini atau konstitusi ini tertulis. Konstitusi bernegara itu tertulis dan merupakan konstitusi atau hukum tertulis pertama yang ada di dunia. Konstitusi tertulis pertama. Sementara ini kan yang dipahami dalam beberapa literatur menyebutkan bahwasanya konstitusi tertulis pertama adalah konstitusi Amerika tahun abad 17, tahun 1700-an. Sementara kalau kita lihat sejarah, jelas di situ bahwasanya Mitsaqul Madinah itu merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia. Melanjutkan pembahasan yang tadi, yang sampai pada fakta sejarah bahwasanya Mitsaqul Madinah itu merupakan konstitusi tertulis pertama di dunia, jauh terlebih dulu ada dibanding konstitusi Amerika. Jadi hubungan agama dan negara dalam perspektif Islam yang dibangun oleh Nabi itu merupakan pola simbiosis mutualisme, pola yang saling berhubungan, saling menguatkan antara agama dan negara. Nah, yang terakhir dalam perspektif ideologi Pancasila, hubungan agama dan negara nyaris mirip ya, seperti yang dibangun oleh konsepsi ideologi Madinah, bahwasanya dalam ideologi Pancasila antara agama dan negara itu merupakan suatu hubungan yang tidak bisa dielakkan, tidak bisa diceraikan misalkan ya, karena dalam konteks ini negara, dalam konteks Indonesia itu negara bisa kuat, bisa bisa berjalan dengan normal karena dibangun oleh nilai-nilai yang diajarkan oleh agama, seperti nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai keadilan dan lain sebagainya. Agama mengajarkan kita untuk tidak korupsi, agama mengajarkan kita untuk tidak berbuat jahat, tidak selingkuh dan lain sebagainya. Nah, nilai-nilai itulah yang kemudian menjadi pijakan dari konsep bernegara di Indonesia. Gitu. Atas konsep ini makanya dalam sejarah presiden kita itu tidak ada satupun narapidana, tidak ada satupun orang jahat yang bisa menjadi presiden. Semua orang-orang presiden kita adalah orang-orang baik. Tidak mungkin bos copet, tidak mungkin bos togel ataupun pejudi atau yang lainnya itu bisa menjadi presiden. Hal ini dikarenakan pengaruh dari norma agama yang merasuk pada konsep bernegara kita. Sedangkan dari sisi agama bisa kuat itu karena dijamin oleh aturan hukum negara. Jadi meskipun kita ada 6 agama, belum lagi aliran kepercayaan, tetapi semuanya bisa berhidup berdampingan. Karena apa? Karena ada hukum negara yang mengatur itu, yang menjamin itu. Kita bisa bebas beribadah di mana saja. Kita mau sholat ada banyak masjid. Kita mau syiar ada banyak majelis dan sebagainya. Bayangkan kita kalau hidup di luar negara Indonesia,
Bahkan di negara Islam saja seperti Malaysia atau di negara tetangganya di Singapura lah misalnya. Kalau di Malaysia aturan speaker adzan itu baru bisa senyampang dia 100 meter disuarakan gitu loh. Adzan hanya didengar 100 meter. Sementara di Singapura adzan itu hanya boleh berkumandang di dalam ruangan musola itu. Jadi bersyukurlah kita yang hidup di Indonesia bisa melaksanakan majelis yang luar biasa, bisa melaksanakan ibadah tanpa ada halangan dan lain sebagainya. Jadi begitu ya hubungan agama dan negara dalam konteks negara Indonesia, bahwasanya negara bisa berjalan karena didasari oleh ajaran-ajaran agama, nilai-nilai agama, sementara agama bisa kuat karena dijamin oleh negara. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.